Alhamdulillah ya, kita pertama kali kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengadilan negeri Dinyatakan tak bersalah, pria asal Sengkati dibebaskan setelah 1 bulan menjadi tahanan jaksa. Pak Dian, bagaimana reaksi Anda setelah klien Pak Dian dinyatakan bebas tanpa syarat oleh pengadilan negeri Meroblem? ya, kalau masalah perasaan kita ya tentu kita gembira ya, senang, bersyukurlah pada intinya. Tapi tidak lepas kita berterima kasih ya kepada semua pihak lah yang telah membantu proses penegakan hukum ini secara normal. Kita yakin dari awal bahwa klien kita ini kan memang tidak bersalah. Namun bagaimana cara kita membuktikan di pengadilan ini yang menjadi perjuangan kita saat itu. Jadi setelah beberapa saat sebelum keputusan kita kan belum tahu ya apa hasil musyawarah majelis hakim, apakah klien kita ini dibebaskan atau klien kita ini dinyatakan bersalah, dan atau dua opsi keputusan sesuai dengan pledoi kita, satu opsi lepas, kedua opsi bebas. Nah, itu yang menjadi tanya-tanya kita. Namun setelah kita mengikuti proses sidang di pengadilan, di mana hakim saat membaca pertimbangan hukumnya, saya yakin wah ini bebas ini kalau mendengar pertimbangan hukum dari majelis hakim. Setelah sampai akhir ya ternyata memang bebas dari segala tuntutan. Klien kita dinyatakan terbukti tidak bersalah gitu. Jadi kita senang, semua ini senang saat itu ya, terutama klien kita ya, senang sekali karena bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan menurut informasi yang kami dapat bagian kan kejaksaannya mengajukan banding. Kalau jaksanya itu bukan banding ya, tapi dia mengajukan kasasi, di mana di dalam proses ini namanya bebas ini banding tidak ada, bahkan kasasi pun sebenarnya tidak ada, tapi berdasarkan keputusan MK dan ada beberapa surat edaran yang menyatakan bisa kasasi. Tapi kita menyayangkan bahwa kasasi ini sebenarnya adalah bentuk ketidakpastian hukum. Jadi kalau menurut kita dan beberapa undang-undang yang lain juga, peraturan yang lain juga menyatakan bebas ini kan tidak bisa dilakukan upaya hukum, karena pada prinsipnya hakim ini lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Jadi kalau saya menilai kasasinya jaksa ini adalah bentuk ketidakpuasan jaksa atau bentuk ambisius kejaksaan ini ya, dalam tanda kutip, untuk membuktikan dakwaannya atau tuntutannya. Padahal dari awal saya sudah bilang waktu pelimpahan, saya bilang Pak, ini adalah klien kita ini tidak bersalah sebenarnya, kalau bisa untuk tidak ditahan karena nanti juga akan bebas. Tapi ya kejaksaan memberikan janji-janji semu waktu itu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampailah kita mengajukan gugatan pra peradilan. Setelah kita mengajukan gugatan pra peradilan, mereka melakukan perlawanan ya, kita mulai terlihat dari situ bahwa ada tujuan tertentu, dugaan dari jaksa ini, pesanan terhadap klien kita ini kan harus masuk penjara. Tapi ya alhamdulillah Tuhan menunjukkan kebenaran itu ya adalah benar. Jadi sehingga pada saat keputusan klien kita tetap dibebaskan dari segala tuntutan, berarti klien kita tidak terbukti bersalah begitu di pengadilan. Untuk langkah kedepannya apa tadi? Dan siapkan langkah yang disiapkan oleh kita sebagai penasihat hukum dengan diajukannya kasasi oleh kejaksaan, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebasnya klien kita ini, terutama sangat kita sayangkan. Tapi langkah yang kita lakukan adalah membuat kontra memori banding. Nah, kontra memori kasasi ya, kontra memori kasasi ini telah kita siapkan dan akan segera kita serahkan kepada pengadilan, diteruskan kepada Mahkamah Agung, dan kita yakin klien kita tetap bebas. untuk harapan Pak Dian nih kepada hakimnya apa?
Ya kalau harapan kepada hakim ya sudah tidak ada lagi sebenarnya. Harapan kita ini kepada Mahkamah Agung atau Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menilai, dan kita tidak menaruh harapan yang berlebihan. Saya yakin kita insya Allah pasti bebas karena memang dia tidak terbukti bersalah kok. Dia bekerja membersihkan kebun dia sendiri terus dilaporkan oleh orang lain, dan berdasarkan sertifikat nomor 25, dan nomor 25 itu sudah kita buktikan bukan di atas tanah yang menjadi objek laporan tersebut, baik itu dari pengadilan, baik dari tuntutan aku, ya memang bukan di situ tempatnya, dan wajar saja dan wajib hukumnya bagi majelis hakim untuk membebaskan klien kita. Nah, harapan kita majelis hakim agung ini ya lebih teliti lah ya, saya yakin itu lebih teliti, dan kita yakin juga klien kita masih tetap dibebaskan. Pesan untuk keluarga dan klien Pak Dian apa Pak? Ya, pesan kita ya kepada klien kita, kepada keluarga, ya kita tenang saja dan terus berdoa, dan kita sebagai penasihat hukum akan terus berjuang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sampai ini benar-benar klien kita ini bebas, artinya benar-benar Pak Sopyan dinyatakan bebas dan tidak ada upaya lain lagi. Karena pada intinya upaya hukum terhadap orang yang dibebaskan itu sudah tidak ada lagi. Kalau itu masih ada, di mana kepastian hukum? Sehingga nanti orang berkuasa bebas, kasasi lagi, tangkap lagi. Nah, ini kan tidak ada kepastian hukum. Ketika orang yang sudah bebas oleh majelis hakim, saya rasa, dan itu hendaknya undang-undang tidak boleh dikasasi lagi, cuman ada memang celah itu ya silakan saja, itu haknya jaksa penuntut umum. Namun pesan saya kepada keluarga Sopyan bin Ahmad, ya kita selalu berdoa dan jangan berkecil hati, semangat, insya Allah Sopyan tetap bebas.